Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di kanal yang selalu menyajikan informasi mendalam seputar sepak bola, strategi, dan fakta-fakta menarik di balik lapangan hijau. Kali ini, kita akan mencoba membayangkan sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi. Sebuah skenario yang selama puluhan tahun selalu menjadi percakapan di warung kopi, forum daring, bahkan obrolan keluarga. Kapan timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia? Dan kali ini, kita tidak sedang bermimpi kosong. Kita akan coba membayangkan dengan data, logika, dan sedikit keberanian bagaimana komposisi timnas Indonesia di Piala Dunia 2030 bisa terbentuk. Sebuah refleksi antara realitas dan harapan, antara kerja keras dan doa, antara sejarah dan masa depan. Tahun ke-2030. Indonesia akhirnya menembus panggung paling megah dalam dunia sepak bola. Piala Dunia AFF, sebuah momen yang menggetarkan seluruh negeri. Jutaan rakyat memenuhi jalanan, stadion, dan ruang publik, menyanyikan Indonesia Raya dengan air mata bangga. Sebuah peristiwa yang tak hanya menandai kebangkitan sepak bola nasional, tapi juga simbol dari perubahan besar dalam mentalitas bangsa. Namun, perjalanan menuju ke sana tidaklah mudah. Sejak 2025 hingga 2030, Indonesia melewati periode transformasi besar-besaran dari pembinaan usia muda, kompetisi liga, hingga sistem kepelatihan modern yang mulai berakar. Federasi menaruh fokus pada Project Garuda 2030 yang melibatkan pemain-pemain muda berbakat baik dari dalam negeri maupun diaspora. Dan di balik itu semua, ada satu hal yang berubah paling mendasar. Mentalitas. Tidak lagi sekadar puas menjadi juara AFF, tetapi mulai bermimpi realistis menembus level Asia, bahkan dunia. Mari kita mulai membayangkan dari pondasi paling penting, komposisi pemain. Siapa saja yang mungkin mengisi skuad Garuda ketika itu? Untuk memudahkan visualisasi, kita akan gunakan formasi dasar 4-3-3 yang menjadi gaya umum sepak bola modern, fleksibel, menyerang, namun tetap solid bertahan. Formasi ini menuntut keseimbangan antara kreativitas, kecepatan, dan kedisiplinan, sesuatu yang mulai menjadi ciri khas sepak bola Indonesia modern di bawah tangan pelatih-pelatih muda era 2020-an. Posisi kiper, kita mulai dari bawah. Pada 2030, Hernando Ari Sutariyadi akan berusia 31 tahun, usia emas untuk seorang penjaga gawang. Ia sudah matang, berpengalaman di berbagai ajang internasional, dan mungkin telah memperkuat klub luar negeri. Pengalamannya sebagai kiper utama di berbagai turnamen Asia membuatnya jadi sosok yang tenang di bawah Mister. Di belakangnya, ada Cahya Supriyadi dan satu kiper muda yang kini masih berkembang di akademi luar negeri. Sistem regenerasi kiper Indonesia yang dulu bermasalah, kini sudah mulai tertata dengan baik berkat akademi modern dan teknologi analisis performa. Hernando menjadi simbol ketenangan, sosok yang membangun serangan dari belakang. Ia tidak hanya menjaga gawang, tapi juga menjadi playmaker pertama memulai serangan lewat umpan akurat dan komunikasi yang matang. Lini pertahanan. Di lini belakang, Indonesia akan memiliki kombinasi antara kekuatan diaspora dan lokal. Bek tengah utama masih akan dipegang oleh Ilken Baget yang pada 2030 akan berusia 27 tahun, puncak karier bagi seorang bek. Tingginya, kemampuannya membaca arah bola, dan pengalamannya di Eropa membuatnya menjadi bentang utama pertahanan Garuda. Ia akan menjadi kapten tim, sosok pemimpin yang memadukan disiplin ala Inggris dengan semangat Nusantara. Pasangannya bisa jadi Justin Hapner yang kini sudah tampil di Eropa bersama klub Belanda. Duet Baget-Hapner menciptakan keseimbangan. Satu dominan udara, satu cepat membaca pergerakan lawan di tanah. Keduanya sama-sama mampu membangun serangan dari belakang gaya modern yang menjadi standar sepak bola dunia. Di sisi kiri, nama Pratama Arhan masih punya tempat. Meski pada 2030 usianya menginjak 31 tahun, pengalamannya dan kualitas lemparan jauhnya tetap menjadi senjata. Selain itu, gaya bermainnya yang agresif dan kemampuan bertahan membuatnya masih relevan, meski mulai berbagi menit dengan pemain muda seperti Welber Jardim, bek kiri kelahiran Brasil berdarah Indonesia yang kini mulai naik daun. Di kanan, Bagas Kava menjadi pilihan utama. Ia dikenal sebagai bek kanan serba bisa, tangguh dalam duel, dan rajin membantu serangan.
Pada 2030, usia 28 tahun menjadikannya dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun pengalaman. Cadangan bek kanan mungkin datang dari generasi baru, misalnya pemain muda yang kini masih berusia 16-17 tahun dan berlatih di akademi luar negeri. Lini tengah, disinilah letak jantung permainan. Timnas Indonesia 2030 dibangun di atas kreativitas dan disiplin. Posisi gelandang bertahan diisi oleh Iver Jenner yang pada 2030 akan berusia 27 tahun. Dengan pengalaman Eropa dan kemampuan menjaga ritme, Jenner menjadi poros pengatur tempo sekaligus pelindung lini belakang. Ia berfungsi seperti Busquets-nya Indonesia, tidak banyak aksi mencolok, tapi vital bagi kestabilan tim. Di depan Jenner, kita punya Marcelino Ferdinand, sang otak serangan. Usia 27 tahun adalah masa emas bagi gelandang kreatif. Marcelino bukan hanya dikenal lewat kemampuan dribblenya, tapi juga visi permainan dan akurasi umpannya. Di level klub, mungkin ia sudah berkarir di Eropa atau Asia Timur dan membawa pengalaman itu ke tim nasional. Dialah sosok yang menghubungkan pertahanan dan serangan, yang bisa mengubah tempo permainan hanya dengan satu sentuhan. Sementara satu posisi lagi bisa diisi oleh Arhan Kaka, bukan sebagai penyerang murni, tapi false nine atau gelandang serang eksplosif. Arhan yang memiliki tubuh tinggi dan insting gol tajam bisa berperan fleksibel, menekan lawan dari depan sekaligus menambah daya dobrak di lini kedua. Jika dikembangkan dengan benar, ia bisa menjadi pemain dengan gaya seperti Thames Amler, pekerja keras, cerdas, dan efisien. Alternatif lainnya di lini tengah bisa datang dari pemain diaspora baru atau generasi lokal yang kini sedang tumbuh di akademi seperti Persija Development, Bayangkara Youth, atau PSS Elite Pro Academy. Lini depan, trio penyerang menjadi simbol dari perubahan gaya main Indonesia. Di posisi sayap kanan, Ronaldo Kuateh menjadi pilihan utama. Pada 2030, ia berusia 28 tahun, berada di puncak performa, dan memiliki kecepatan serta kemampuan menembus pertahanan lawan. Ronaldo dikenal sebagai pemain eksplosif yang tidak takut duel fisik, sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi bek-bek besar di level dunia. Di tengah, Rafael Struijk akan menjadi ujung tombak. Struijk adalah penyerang yang menggabungkan kecepatan, presisi, dan insting gol tinggi. Dengan pengalaman di Liga Eropa dan tim nasional senior sejak muda, Struijk menjadi penyerang komplit yang mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ia bisa menjadi versi Benzema-nya Indonesia, bukan hanya pencetak gol, tapi penghubung lini depan. Di sayap kiri, tempatnya akan diisi pemain muda cepat dan kreatif, seperti Rafli Asrul atau pemain baru dari akademi luar negeri. Karakter sayap kiri Indonesia cenderung teknikal, mengandalkan dribble dan umpan silang tajam. Dengan sistem pembinaan yang makin maju, bukan mustahil Indonesia punya sayap kiri yang bisa menembus bek lawan hanya dengan kelincahan kaki dan visi yang matang. Sekarang, mari kita bicara taktik. Bagaimana Indonesia bermain di Piala Dunia 2030? Pelatih Indonesia yang kemungkinan berasal dari Eropa, dengan filosofi menyerang akan menanamkan sistem high pressing dan transisi cepat. Ketika lawan menguasai bola, seluruh pemain menekan secara kolektif. Begitu bola direbut, transisi ke serangan dilakukan hanya dalam 3-4 detik. Inilah gaya modern yang memanfaatkan kecepatan sayap dan kreativitas lini tengah. Indonesia juga akan lebih berani dalam menguasai bola. Jika dulu kita dikenal mudah kehilangan bola di tengah lapangan, kini para pemain sudah terbiasa bermain positional play, pergerakan tanpa bola, rotasi posisi, dan sabar dalam membangun serangan. Marcelino menjadi pusat distribusi, Jenner menjaga keseimbangan, sementara Struijk dan Kuateh menjadi eksekutor utama. Dalam bertahan, garis pertahanan dijaga tinggi oleh Baget dan Hapner yang disiplin. Kiper, Hernando, berperan sebagai sweeper. Kiper tidak ragu keluar dari gawang untuk menghalau bola jauh. Gaya permainan ini bukan hasil instan. Ia adalah buah dari pembinaan 10 tahun terakhir dari akademi, liga usia muda, hingga program naturalisasi strategis yang dilakukan dengan bijak. Bukan asal menaturalisasi, tapi memastikan pemain benar-benar terikat secara emosional dan teknis dengan Indonesia. Mentalitas dan budaya baru. Selain aspek teknis, faktor non-teknis menjadi kunci keberhasilan.
Timnas Indonesia 2030 adalah tim yang memiliki mindset juara. Mereka tidak lagi merasa inferior saat menghadapi tim-tim besar. Tidak lagi gugup ketika mendengar lagu kebangsaan lawan, karena mereka tahu, kami pantas berada di sini. Kultur sepak bola Indonesia juga berubah. Supporter menjadi bagian dari sistem bukan hanya penonton, tapi elemen pendidikan mental. Supporter mendukung dengan sportif, tanpa kekerasan, tanpa ejekan. Stadion menjadi ruang keluarga, tempat anak-anak belajar tentang cinta tanah air lewat sepak bola. Di balik itu, media juga berubah perannya. Bukan hanya mengkritik, tapi mendukung dengan konstruktif, mengedukasi publik tentang pentingnya pembinaan, data, dan analisis. Dan pemerintah bukan hanya datang ketika timnas menang, tapi ikut membangun ekosistem dari dasar, lapangan, akademi, dan kompetisi usia dini. Perjalanan menuju Piala Dunia 2030 kualifikasi Asia menjadi ujian sesungguhnya. Indonesia tergabung dalam grup yang berisi negara kuat seperti Jepang, Australia, atau Arab Saudi. Namun dengan mental dan taktik baru, Garuda mampu mencuri poin di kandang sendiri dan tampil solid di laga tandang. Kemenangan bersejarah melawan Australia di Jakarta menjadi simbol kebangkitan dan saat itu, dunia mulai menoleh. Komentator internasional mulai berkata, Indonesia is no more longer an underdog. They are a team with identity and discipline. Dan di akhir fase kualifikasi, Indonesia memastikan tiket ke Piala Dunia ke 2030. Seluruh negeri bersorak, tangis kebahagiaan pecah di mana-mana. Generasi yang dulu hanya bermimpi, kini menyaksikan benderanya berkibar di ajang tertinggi sepak bola dunia. Mimpi menjadi kenyataan di turnamen itu. Indonesia tergabung di grup D bersama Portugal, Kanada, dan Senegal. Tidak mudah, tapi timnas tampil penuh semangat. Pertandingan pertama berakhir imbang 1-1 melawan Kanada lewat gol spektakuler Marcelino dari luar kotak penalti. Pertandingan kedua melawan Portugal berakhir 0-2, namun permainan Indonesia mendapat pujian dunia. Dan di laga terakhir, Garuda mencatat sejarah. Menang 2-1 atas Senegal berkat sundulan strik di menit akhir. Indonesia tidak lolos ke babak berikutnya, tapi mereka pulang dengan kepala tegak. Mereka datang bukan untuk jati penggembira, tapi untuk menunjukkan Garuda bisa terbang. Sobat Cek Fakta, mungkin kisah ini masih sebatas imajinasi. Tapi bukankah setiap kemajuan besar selalu dimulai dari sebuah mimpi yang dipercayai bersama? Kita pernah punya generasi emas di tahun 1950-an. Kita pernah hampir lolos Piala Dunia tahun ke-1986. Dan kini, kita punya fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Jika sistem pembinaan, mentalitas, dan dukungan terus berjalan dengan konsisten, bukan hal mustahil Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan baru di Asia pada ke-2030. Bukan sekadar mimpi, tapi hasil dari kerja keras, ilmu, dan cinta terhadap tanah air. Karena sepak bola bukan sekadar olahraga, ia adalah bahasa universal tentang persatuan, perjuangan, dan kebanggaan. Ketika 11 pemain di lapangan bersatu dalam satu irama, di sanalah seluruh bangsa ikut berdenyut dalam satu napas. Garuda di dadaku, Indonesia di jiwaku. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan analisis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke kanal Cek Fakta agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, data, dan fakta di balik setiap pertandingan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap cinta tanah air, dan mari terus percaya bahwa suatu hari Garuda benar-benar akan terbang di langit Piala Dunia. Salam olahraga, salam dari Cek Fakta.